Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi dan juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini yaitu halal haram lagu, nyanyian dan musik. Ini mungkin masalah yang sering kali jadi perdebatan, karena satu pihak menganggap bahwa musik itu halal-halal saja, tapi di pihak lain juga beberapa saudara teman kita menganggap musik itu haram, instrumen dan sebagainya itu bagian dari yang diharamkan oleh Allah. Maka perlu didudukan masalahnya, apa sebab kenapa kemudian terjadi perbedaan. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Nah, saya sudah menulis buku, ini cover buku saya. Tapi sebagaimana buku saya sebelumnya, bahwa bukunya tidak dijual tapi di download gratis gitu. Syaratnya punya HP, HP-nya yang smartphone gitu, bukan yang monokrom zaman dulu tuh. Dan smartphone-nya juga harus ada kuota internetnya buat download. Jadi bisa download kemudian bisa dibaca, formatnya PDF. Nah, awalnya tidak ada keinginan untuk membahas musik, tapi beberapa waktu lalu saya punya teman, beliau sering mengikuti kajian saya karena saya punya jadwal rutin di masjid dekat rumah beliau. Beliau kebetulan punya mengasuh TPA, TK, tapi Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di TPA-nya tersebut satu hari pernah didatangi oleh wali murid yang menegur beberapa guru di TPA tersebut karena anaknya diajari bernyanyi, karena memang ada sesi bernyanyi waktu itu dan diiringi oleh organ oleh gurunya gitu. Jadi anak murid nyanyi diiringi dengan organ, dan kadang ganti-ganti, kadang dengan organ, kadang dengan gitar, kadang dengan, intinya bahwa anak-anak diajari menyanyi. Dan karena itu TPA, maka nyanyiannya pun khas anak-anak TPA, ya kan? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta, begitu. Wali murid ini marah karena beliau menganggap bahwa lagu, nyanyian dan sejenisnya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka si pengasuh TPA ini ketika kajian lapor ke saya, itu gimana Ustaz ya? Gitu. Emang benar haram Ustaz? Kalau haram berarti udah berapa angkatan tuh Ustaz saya ajarin nyanyi semuanya tuh. Tapi kalau halal dalilnya apa Ustaz? Gitu. Saya bilang itu urusan murid. Yang kemarin bapaknya marah-marah, pulangin aja muridnya, nggak usah suruh sekolah lagi gitu. Karena suruh cari TPA yang nggak ada nyanyinya silahkan gitu. Karena kalau nyari TPA yang nggak ada nyanyinya tuh gak ada tuh. Jadi ribet. Jadi tapi benar Ustaz, itu halal apa haram? Itu mukhtalaf, saya bilang begitu. Mukhtalaf itu apa Ustaz? Diperselisihkan hukumnya. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Boleh gak Ustaz bikin catatan aja buat saya? Buat saya nih, saya ngasuh banyak anak-anak di TPA, biar nanti kalau ada wali murid yang ngomel lagi, saya kasih tuh catatan Ustaz gitu. Ya udah, saya tulislah ini. Jadi buku ini nggak tebel, tipis banget. Hanya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa musik itu mukhtalaf, diperdebatkan. Ya haram, ia juga halal. Yang bilang haram dalilnya ini, yang bilang haram yang bilang halal juga dalilnya ini. Jadi buku ini cuma itu aja pesannya, ingin menyampaikan bahwa ini mukhtalaf, nih dalil yang haram, nih dalil yang halal. Nah, kalau ada rasa kurang puas tentang apa yang disampaikan dari banyak dalil di dalam buku ini, di ujung bab buku ini saya tulis judul-judul buku yang sudah ditulis sebelumnya oleh banyak ulama dari dua kelompok yang mengharamkan dan menghalalkan. Jadi kalau buku ini dirasa kurang puas tuh rujuk tuh buku-buku yang sudah saya sebutin.
Ini kelompok ulama yang mengharamkan, ini kelompok ulama yang menghalalkan. Nah, ini buku ini bisa di-download di sini. rumahfikih.com/pdf/xphp tanda tanya ID 168. Ini bisa di-download di sini. Nah, maka sebelum kita bahas tentang perselisihan pendapat tentang halal haram musik, kita bahas dulu tentang pengertiannya, definisi apa itu lagu, apa itu nyanyian, dan juga apa itu musik. Pengertian definisi lagu pertama, lagu dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah al-ghina. Itu bahasa Arabnya lagu, nyanyian itu namanya al-ghina. Disebutkan oleh Imam Ibnul Mandur, wal ghina minas saut. Ghina itu sumbernya suara. Jadi ghina adalah suara. Suara yang maturi babihi, suara yang dialunkan atau diberi irama. Jadi ketika orang berbicara kemudian bicaranya itu disenandungkan, dia itu sudah bernyanyi, dia sedang bernyanyi. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan orang yang baca Al-Quran itu qori yang sedang tartil itu sedang bernyanyi. Nyanyiannya adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang kita dianjurkan oleh Nabi untuk begitu. Nabi Muhammad menyatakan dalam hadisnya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kan begitu. Bukan bagian dari golongan kami man lam yataghanna, yang tidak bersenandung bil Quran, dengan Al-Quran. Maka kalau kita masuk tuh fakultas ilmu Quran dan tafsir, di semua fakultas luar atau dalam negeri itu pasti kita dapat pelajaran namanya ilmul maqam wan nagom. Ada subdisiplin ilmu dalam ilmu Al-Quran namanya ilmul maqam wan nagom. Maqam nagom tuh bahasa yang kerennya tuh estetika irama dalam bersenandung Al-Quran. Di Indonesia itu yang masyhur tuh maqam atau nagom Hijaz, yang biasa dibawa oleh ulama-ulama Saudi Arabia. Imam Masjidil Haram itu namanya makomnya makom Hijaz. Ada lagi namanya nagom atau makom Nahawan, itu kita sering dengar. Ada makom Nahawan, itu iramanya beda tuh. Orang Hijaz, Mekah, Madinah, kita adu baca Quran sama orang Persia itu kan beda, iramanya beda. Karena orang Persia punya makom namanya makom Shika, itu makom beda-beda. Dan yang established sampai sekarang itu artinya sudah jadi sebuah disiplin ilmu, itu ada sekitar 7-9 makom. Nah, kalau kita pernah sempat ikutin bagaimana perkembangan MTQ di Indonesia, ini ada kejuaraan makomnya. Itu kan MTQ kan gak semuanya Quran tuh. Ada yang Quran, ada yang tafsir, ada yang hafalan juz sekian, ada yang tartil, ada yang tajwid. Ada kompetisi namanya kompetisi tentang makom. Mengecek ente berapa makom bisa. Dites surat An-Nas, baca makom Nahawan, baca dengan makom Hijaz, baca dengan itu ada itu salah satu aplikasi dari sabda Nabi Muhammad, man lam yataghanna bil Quran, gitu. Jadi bersenandung. Kalau kita di Indonesia ada tokoh yang masyhur sekali hafal dengan banyak nagom, dengan banyak makom Al-Quran tuh Profesor Dr. Sayyid Aqil Munawwar, mantan Menteri Agama dulu. Bukan Sayyid Aqil Surat, bukan, Sayyid Aqil Munawwar gitu. Sekarang beliau aktif di UIN Pasca Sarjana. Atau juga sampingnya tuh depan UIN ada Profesor Dr. Ahsin Sakho. Beliau juga termasuk tokoh makom yang terkenal di Indonesia. Saya cuma kenal 2 itu, selainnya masih banyak, cuman kenal cuma 2 itu. Jadi bersenandung dengan Al-Quran itu justru dianjurkan. Dan kita kan lebih enak dengar orang yang baca Qurannya enak dibanding baca Quran acak-acakan, kan begitu. Orang sholat tarawih nih, ente tarawih kemana? Noh, Masjid Darut Tauhid. Di sini aja enak, enggak enakan sono. Kenapa? Imamnya cakep kan gitu. Emang di sini kenapa? Imamnya jelek kan, gitu. Suaranya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Sono cakep kan, kita lebih, dan bacaan yang nikmat itu lebih meresap ke dalam hati dibanding bacaan yang acak-acakan tuh gitu. Nah, kita senang. Jadi al-ghina, nyanyian itu adalah suara yang dialunkan. Jadi tanpa musik pun itu disebut bernyanyi. Ghina adalah alunan atau irama dengan suara yang teratur, baik itu diiringi dengan musik atau juga tidak diiringi dengan musik. Maksudnya tidak diiringi dengan alat musik gitu. Jadi kita
kita lagi ngobrol, kemudian obrolan kita karena dulu ada artis storyteller tuh siapa yang dari Aceh tuh yang masyhur sekali, sempat tenar di TV. Itu kan dia bernyanyi dengan ceritanya, bersenandung dengan cerita. Itu kalau lagu. Nah, musik apa? Musik dalam bahasa Arab disebut dengan istilah yang sama, yaitu musik, karena memang bukan bahasa Arab. Nah, disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wajiz, musik itu lafzun Yunani. Musik adalah lafaz Yunani yang berarti seni dalam memainkan alat pukul. Alat pukul maksudnya alat musik. Jadi dia kesenian, ilmu mempelajari bagaimana cara memproduksi suara yang indah. Jadi musik itu ilmu kesenian, objeknya suara. Bagaimana kita mengolah suara supaya hasilnya tuh bagus kan gitu. Maka sejago-jagonya orang nyanyi di kamar mandi tetap jelek tuh, karena dia nggak punya ilmu musik gitu. Tapi penyanyi yang sudah senior cuman ngomong 1-2 bait aja enak tuh, karena dia punya pengalaman ilmu musik yang sangat baik begitu, sehingga suara tinggi bagaimana ngeluarinnya, suara rendah bagaimana ngeluarinnya dia ngerti, maka kedengarannya enak kan gitu. Roma Irama cuman ngomong 1-2 bait aja kan, wah itu kan, dia nggak nyanyi cuman ngomong terlalu aja orang udah demen kan, terlalu orang, karena ngerti bagaimana itu ilmu musik. Nah, Haji Khalifah ini kitab masyhur dari salah satu ulama Lebanon tentang tata bahasa Arab, Kasful Dzunun nama kitabnya. Disebutkan musik itu ilmu kesenian, di dalamnya mempelajari tentang suara, perpaduan dan mengkombinasikannya, serta ilmu tentang kompilasi kunci-kunci nada untuk bisa menghasilkan melodi dan irama. Jadi lagu dan musik itu sesuatu yang sulit dipisahkan. Lagu itu hasil dari musik itu ilmunya, bengkelnya keluar, jadilah lagu yang baik, jadi irama yang baik. Maka apa yang ada di HP kita, nada dering itu juga bagian dari musik. Bel rumah kita ketika ada tamu bunyi ting tong itu kan juga bagian dari musik, karena itu irama, suara yang berirama. Itu bagian dari musik. Nah, setelah kita tahu definisinya, maka kemudian hukumnya apa? Pertama, dari banyaknya perselisihan tentang halal haram musik, ternyata ulama bersepakat dalam hal musik ada hal yang disepakati, yaitu musik hukumnya haram. Jadi biasa ya kalau masalah diperselisihkan, sebelum bahas itu kita harus bahas dulu, ternyata ada kesepakatan di antara mereka. Apa kesepakatannya? Bahwa musik itu haram. Kapan musik itu haram? Kalau dalam musik tersebut ada kemungkaran yang nyata. Kemungkaran yang nyata itu maksudnya kemungkaran yang tidak bisa ditafsirkan tafsir mana-mana, emang itu maksiat yang nyata. Jadi kalau tanya Ustadz A, B, C dan sebagainya, itu maksiat, semua sepakat itu maksiat. Jadi kalau di dalam musik lagu itunya ada maksiat, maka semua sepakat haram. Apa contohnya? Ya bisa saja liriknya yang ada maksiatnya. Liriknya mengandung kesyirikan misalnya. Liriknya mengandung ajakan bermaksiat. Liriknya mengandung ajakan untuk menghina, membenci orang lain, dan itu kan juga maksiat. Maka kalau ada lirik lagu yang isinya seperti itu jadi semua ulama sepakat haram, karena seluruh tubuh kita ini kan punya kadar zinahnya. Nih mulut kadar zinahnya ngomongin orang, hina orang, tangan kadar zinahnya zalim, nyeleweng, nampar dan sebagainya. Kuping punya kadar zina. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang buruk, itu juga bagian dari maksiat. Jadi kalau ada lirik lagu, ya model lagu dangdut zaman sekarang tuh kan liriknya comberan semua itu. Ya, aku meriang macam-macam tuh. Kita enggak dapat metafor sebagaimana dulu kita dengar Roma Irama, Imam S. Arifin nyanyi kan begitu. Jangankan emas permata, gubuk pun ku tak punya kan gitu. Sekarang tuh liriknya tuh langsung aja cetar maksiat semua isinya. Kita nggak dapat metafor dari lirik mereka tuh, isinya tuh maksiat semua. Jadi kalau di dalam sudah ada maksiat, semua sepakat haram tuh, semua sepakat haram. Atau irama lagunya, irama musiknya yang identik dengan irama yang dipakai oleh orang non muslim untuk ritual ibadahnya, itu juga haram. Haramnya bukan karena irama tersebut, tapi kita sudah bertasyabuh menyerupai non muslim dalam hal ritual ibadah. Ini musik ritual ibadah mereka.
maka jangan ikutin gitu. Jadi kalau kita pakai musik, menduplikasi musik yang justru dipakai untuk ritual ibadah, jadi haram. Kenapa? Karena kita dilarang untuk menyerupai. Sebenarnya menyerupai non muslim tidak ada masalah, tapi yang dilarang itu menyerupai non muslim dalam hal ritual ibadah kan gitu. Itu dilarang oleh agama. Atau bisa jadi lagunya nggak ada masalah, liriknya juga nggak ada masalah, tapi penampilnya yang buka-bukaan aurat misalnya, itu juga jadi masalah. Atau nutup aurat sih, cuman ketat banget gitu. Kayak kita kondangan di kampung tuh kan nyanyi kerudungan, cuman ketat banget kayak lemper gitu. Kita lihat itu ketat banget, kagak dilihat emang kedengeran kenceng banget kan gitu. Sama lah kalau di kampung begitu, kalau di gedung buka-bukaan aurat, itu dada kebuka, paha kemana-mana kan. Bedanya kalau di kampung lagunya dangdut kesidahan, kalau di gedung lagunya Inggris gitu. Yang orang kagak paham, yang nyanyi juga nggak ngerti itu artinya apaan. Pada intinya sama, buka aurat juga. Itu haram, seluruh sepakat haram karena dia buka aurat. Atau yang kedua sepakat, atau yang haramnya karena ada yang nempel, ada judinya. Jadi musik dijadikan alat untuk penyemangat khamr, judi dan sebagainya, ada perzinahan. Jadi jelas ini diharamkan karena ada maksiat yang nyata. Atau yang kedua diharamkan karena dia melalaikan kewajiban. Jadi gara-gara musik dia lupa anak bini kan begitu. Dia punya duit 100.000, ini 100.000 dia beliin sayur, dia beliin susu buat anak bininya, tapi 100.000 dia beliin tiket konser misalnya. Nah, konser buat dia waktu itu jadi haram. Kenapa? Ini gara-gara konser anak bini kelaparan kan gitu. Jadi pada intinya dia lalai akan kewajiban karena sebab musik yang dia dengarkan atau musik yang dia mainkan. Karena memang musik itu melenakkan kan gitu. Kuping tuh sangat terlena ketika mendengar musik. Maka ketika pendengaran musiknya itu justru membuat dia lalai dari kewajiban, atau gara-gara ikut konser musik sholat subuh jadi kesiangan, itu kan jadi masalah. Kan begitu. Itu ini yang disepakati haram nih. Ada kemunkaran dan melalaikan kewajiban. Seluruh ulama sepakat itu haram. Nah, yang diperdebatanku tuh kalau nggak ada dua itu, maksiatnya nggak ada, tidak melalaikan kewajiban. Kayak kita dengar lagu, ya orang kita atau kebanyakan orang Jakarta tuh kan kalau maulid dia bawa hadroh tuh, ada yang hadroh, ada yang gambus kan gitu. Nyanyinya kan sholawat, memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Liriknya aman, lagunya juga nggak ada masalah, iramanya juga bagus. Yang nyanyi pakai peci, pakai sorban tuh, bayangin. Kurang soleh apa tuh, orang nyanyi gambus pakai gamis kan gitu. Nggak ada yang buka aurat gitu, yang nyanyi laki-laki dan sebagainya. Nggak ada kemunkaran, melalaikan kewajiban enggak, justru lagi mengerjakan kewajiban tuh. Aplikasi atas cinta kepada Nabi Muhammad kemudian diaplikasikan dalam sebuah tablik akbar, dalam sebuah kajian, itu kan bagian dari menunaikan kewajiban. Maka supaya nggak capek nih, bosan, istirahatnya pakai gambus dan sebagainya. Dia tidak melalaikan kewajiban. Nanti udah waktunya sholat, berhenti, yuk kita sholat berjamaah dulu. Nggak ada kewajiban yang terabaikan. Ini yang jadi masalah nih. Kalau nggak ada maksiatnya, kalau tidak melalaikan kewajiban. Orang nonton konser bisa jadi haram, bisa lalai kewajiban. Tapi kalau nonton konsernya di YouTube pakai HP, kan enggak gitu. Datang waktu azan dia matiin HP, dia datang ke masjid sholat, habis sholat dia wirid, dia pulang lagi, dia setel lagi itu konser, kan gak ada masalah. Tidak ada kewajiban yang terbengkalai. Ada kemunkaran, kalau lagunya kemunkaran ya jelas dia dosa. Tapi kalau lagunya konser Maher Zain yang dia tonton, konser Mas'ud Kurtis dan sebagainya itu. Nah, ini yang diperdebatkan oleh ulama. Jadi kalau ada kemungkaran semua sepakat haram. Kalau bikin lalai kewajiban semua sepakat haram. Nah, kalau nggak ada dua ini yang diperdebatkan. Pendapat pertama halal. Ini beberapa kebanyakan ulama kontemporer, termasuk yang klasik tuh banyak sekali, termasuk Imam Al-Ghazali itu yang masyhur sekali. Beliau termasuk ulama yang menghalalkan musik, lagu dan nyanyian. Kenapa? Karena ada riwayat dari Nabi Muhammad bahwa beliau tuh pernah dengar nyanyian dari budak perempuan. Ini dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad pulang dari sebuah peperangan, kemudian datang budak wanita
lalu mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu nadartu in raddakallahu saliman an adrib baina yadayka bidufi wa ataghanna. Ya Rasul, saya pernah nazar jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan mukul duf ini. Duf itu alat gendang. Jadi jangan sangka kalau zaman Nabi itu alat musik belum ada, jangan. Alat musik, peredaran alat musik zaman Nabi itu banyak gitu. Udah banyak. Kan sebelum Nabi Muhammad hidup, orang Yunani udah pada nyanyi, udah pada bikin alat musik. Gitar udah ada, suling udah ada. Cuman sulingnya kan gak kayak kita sekarang. Sulingnya tuh dari tanduk hewan, macam-macam. Bahkan kalau kita pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad pertama kali bikin Jumatan, itu nyampe Madinah tahun pertama kali bikin Jumatan, 40 orang hadir di Masjid Nabawi. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, kan gitu. Ketika mereka tuh 40 orang melihat ada tukang dagang dari luar masjid, aulahwan, dan orang nyanyi, itu istilah yang disebutkan lahwan tuh nyanyi. Jadi tukang dagang supaya narik konsumen, dia bawa tukang nyanyi pakai alat musik. Jadi sejak Nabi Muhammad nyampe Madinah, orang-orang udah pakai alat musik tuh. Buktinya Nabi Muhammad khutbah pertama kali ditinggal sama jemaah gara-gara lihat tukang dagang bawa alat musik, yang akhirnya sisa cuma 12 orang itu. Dulu Sayyidah Aisyah pernah cerita, ini dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah cerita, dulu Sayyidah Aisyah pernah ngumpul sama perempuan-perempuan lain. Kemudian perempuan ini ada 12 orang, itu kerja mereka berkumpul membicarakan dan memuji suami mereka masing-masing. Sampai akhirnya ada orang ke-10, perempuan ke-10 mengatakan, suami saya itu kayak raja. Kenapa? Soalnya dia punya banyak unta. Dan untanya tuh kalem-kalem. Fa idza sami'na al-mazahir, tapi kalau unta itu sudah dengar mazahir itu apa? Alat tiup gitu, seperti suling di Indonesia. Alat fa idza sami'na al-mazahir ayqanna ayyuhlikna gitu. Mereka baru kemudian seperti keranjingan, ketakutan. Kenapa? Karena mazahir itu adalah tanda kalau ada penyembelihan unta gitu. Jadi dulu orang Arab tuh gembala kambing juga pakai suling, mau nyembelih juga ada iramanya tuh, nah, gitu. Jadi untanya tuh kalau mau disembelih diperdengarkan itu, nah, sebagai bentuk biasalah kebiasaan begitu. Jadi alat musik sudah ada. Nah ini perempuan datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya janji, saya sudah nazar kalau kau pulang dalam keadaan selamat, saya mau mukul duf ini, saya mau nyanyi. Kemudian kata Nabi Muhammad, inna kunti nadarti fadribi wa illa fala. Kalau udah nazar gitu ya udah silahkan kerjakan. Jadi Nabi Muhammad membolehkan budak perempuan nyanyi depan dia, depan mata dia nyanyi, mukul-mukul gendang. Jadi kalau seandainya maksiat, Nabi Muhammad bakal ngelarang, kan begitu. Karena salah satu syaratnya nazar itu sesuatu yang dinazarkan tuh tidak boleh maksiat, nggak boleh. Kan dulu ada orang yang nazar maksiat, Nabi Muhammad larang. Saya nazar Rasul, nazar apa? Saya mau mengabdi untuk agama ini. Iya, terus misinya apa? Untuk mengabdi. Saya nazar pokoknya saya nggak bakal buka puasa, saya nggak bakal makan, saya puasa tiap hari gitu. Kan begitu. Kata Nabi Muhammad, jangan, ente nggak boleh, jangan nazar begitu. Pokoknya puasa paling pol itu puasa sunnah Nabi Daud deh gitu doang. Satu lagi, saya Rasul, saya nazar nih, saya tiap malam bakal sholat, nggak bakal tidur. Nah, ini lebih parah lagi, nggak boleh. Saya aja takwa, kata Nabi, saya paling takwa, tapi saya takwa saya juga tidur kalau malam, nggak sholat tiap waktu. Jadi jangan gitu nazarnya, sholat malam silahkan, tapi jangan begadang gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya Rasul, saya nazar saya nggak bakal mau nikah seumur hidup. Nah, ini lebih parah lagi tuh. Karena nikah itu mengganggu ibadah gitu. Justru yang nggak nikah tuh ganggu ibadah kan gitu. Stalking perawan orang mulu kan gitu. Jadi nggak ibadah dia. Ini nazar yang maksiat dibatalin sama Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya ini maksiat, ya Nabi juga bakal batalin. Tapi ya udah, kalau emang nazar lakukan. Nabi Muhammad mendengar nyanyian depan budak, maka disebutkan boleh dengan syarat tadi tuh, kewajibannya tidak terbengkalai, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Nah kemudian yang kedua, ada hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kaum Ansor. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Aisyah, maka nama ma'akum lahun
tidakkah kalian menghadirkan musik dalam perayaan pernikahan ini? Fa innal ansor yujibuhumullahu, karena orang Ansor tuh suka sama, jadi besan ente tuh suka sama musik-musik, sama nyanyian. Kenapa nggak ada orang nyanyinya? Jadi Nabi Muhammad justru nanyain tuh Sayyidah Aisyah jadi tuan rumah karena apa istilahnya bikin sedekah buat saudaranya nikah. Kemudian Nabi Muhammad datang, udah kasih hadiah buat pengantin, udah. Nah, terus mana yang tukang nyanyi mana? Karena orang besan ente, orang Ansor tuh suka sama nyanyian. Nah, untuk nyari penyanyi tuh budak tuh banyak yang jago nyanyi. Jadi kalau kita pernah lihat film Sayyidina Umar itu, kalau di pasar tuh ada tenda khusus jualan budak kan begitu. Entah itu budak punya si tukang, si itu punya toko, atau ada orang lain nitip budaknya dijual di situ. Nah, salah satu selling point budak itu laku koinah namanya. Koinah tuh budak yang bisa nyanyi. Jadi kalau ada orang Arab capek habis kerja, dia pulang ke rumah, suruh panggil budak yang bisa nyanyi, bikin dong syair begitu. Aneh mau istirahat kan? Orang kita kan juga gitu. Kalau capek dari kerja pulang ke rumah, yang didengerin kan musik, kan ya. Kalau dia capek pulang ke rumah bini ngomel, wah itu kan jadi marah lagi dia. Nggak ada orang suka dengerin bini ngomel juga, nggak ada gitu. Ada orang lagi capek mau nyari orang ribut nih, mau dengerin, kan nggak ada juga. Dia pasti mau dengerin yang enak-enak, yang indah-indah. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad bertanya, kalau seandainya maksiat, Nabi Muhammad apresiasi, oh bagus nih nikah nggak ada musiknya nih, yang kayak gini nih yang sunnah kan gitu. Ternyata Nabi Muhammad malah nanya, mana nih tukang? Kenapa? Karena tidak melalaikan kewajiban, tidak di dalamnya berisi maksiat. Nah kemudian fitrah ini disebutkan oleh Imam Al-Panjang nih, Imam Al-Ghazali bela musik itu panjang banget gitu. Itu kalau orang yang bilang haram sewot tuh Imam Al-Ghazali itu. Dia bilang dari awal bahwa kecenderungan kita terhadap musik itu kecenderungan fitrah. Karena kita diciptakan oleh Allah dengan dihiasi nafsu. Kita punya nafsu. Dari nafsu itulah kemudian kita punya kecenderungan. Kecenderungan manusia itu dalam fikih hukumnya mubah. Yang sesuatu yang mubah tidak ada kaitannya dengan taat, tidak ada kaitannya dengan maksiat. Tapi sesuatu yang mubah itu bisa ditempel dengan taat, bisa ditempel dengan maksiat. Tinggal kita lihat motivasi dan aplikasinya. Makan itu memang kecenderungan kita sebagai manusia, kita butuh makan. Maka yang namanya makan tuh hukumnya bukan taat, bukan maksiat. Orang nggak bisa dikatakan dia banyak taatnya ya, banyak makan kan enggak. Orang banyak maksiatnya tuh banyak, enggak. Makan tuh mubah. Dia jadi ibadah kalau motivasinya apa nih makan? Oh saya lemas nih, saya biar punya tenaga saya makan. Emang tenaganya buat apa? Buat nyari nafkah keluarga. Itu kan kewajiban. Motivasinya baik tuh. Aplikasinya gimana? Makannya bener apa enggak? Yang dimakan tuh makanan halal apa makanan haram? Maka makan hukumnya jadi ibadah. Tapi kalau makan motivasinya kan ada orang lapar mata tuh kan, nafsu gitu, ngelihat apa yang enak dihantam aja gitu. Itu kan jadi berlebihan tuh sifatnya setan. Jadi nggak boleh makan yang awalnya mubah jadi haram. Atau makannya sih biasa, cuman motivasinya biar punya tenaga Ustaz, biar bisa begal orang kan gitu. Ini ada operasi jam sekian nih gitu. Kan itu juga sama. Mohon maaf, beberapa orang taunya jima antara suami istri itu sebuah ibadah. Ulama sepakat jima itu sesuatu yang mubah karena dia lahir dari kecenderungan manusia. Maka ketika jima itu tidak ada kaitannya dengan taat, dengan maksiat, dia jadi ibadah kalau ditempel dengan niat yang baik, tapi jadi maksiat kalau ditempel dengan niat yang buruk. Jadi ibadah sebagai penunaian terhadap hak suami istri, ingin melahirkan keturunan yang soleh, sebagai pemenuhan atas menghindari maksiat, jadi ibadah. Tapi kalau untuk menyakiti lawan pasangan, maksudnya menyakiti istri dan sebagainya, itu kan jadi maksiat. Nah, kita punya kecenderungan dengerin yang indah-indah kan gitu. Mata kita punya kecenderungan enak kalau ngelihat pemandangan yang bagus. Maka mata kita itu langsung merem, dahi kita langsung mengkerut ketika kita ngelihat kotoran sama sampah. Karena itu tidak sesuai dengan kecenderungan kita sebagai orang. Kemudian kuping juga punya kecenderungan apa? Dengerin suara yang indah, dengerin suara yang enak, dan itu fitrah kita.
Maka sesuatu yang datang dari kecenderungan dan itu fitrah, Allah tidak mungkin mengharamkan. Yang ada Allah atur doang. Kita suka sama harta, ada gak aturan pembatasan nyari harta? Gak ada. Sampean kalau udah nyampe sekian juta nggak boleh nyari harta lagi, kan nggak ada hadis kayak gitu. Silakan cari harta yang banyak, sebanyak ngumpulin sampai satu gedung juga nggak apa-apa. Cuman kata Allah aturannya mas, kalau sampean udah sampai sekian, ini udah nyampe batasan nisab zakat, sampean wajib bayar zakat, kan begitu. Hartanya sih nggak nyampe nisab, cuman kan kebutuhan sudah terpenuhi, tuh sedekah dong, itu aturannya. Suka sama perempuan cantik silahkan, aturannya nikah. Kalau ada 2 yang disukai silahkan, batasannya kan 4 kan gitu. Kalau mau yang kelima 1 ceraiin biar jadi 4 lagi kan begitu. Ngatur syariat tuh ngatur, syariat tidak menghancurkan nafsu kita, syariat ngatur. Suka sama alunan indah silahkan dengerin, silahkan dengerin. Cuman ada aturannya, kapan? Kalau ini melanggar syariat, ada maksiatnya, ada kemunkarannya, ada zinahnya, jangan ikutin kan begitu. Kalau dengerin yang indah-indah justru malah melalaikan kewajiban, jangan dengerin. Jadi syariat itu tidak menghancurkan syahwat, tapi ngatur syahwat kita. Nah kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini ujungnya begini. Dan sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk hidup sebagai imitasi. Jadi alat musik itu imitasi dari kerongkongan kita. Karena kita bisa mengeluarkan suara dengan nada yang sama cuman tidak stabil. Maka dibikinin sama orang dulu alat musik gitu. Untuk imitasi suara kita. Dan Allah mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan adalah inspirasi. Allah menciptakan lebah sebagai inspirasi buat kita. Sebagaimana dulu Allah menciptakan burung gagak sebagai inspirasi Qabil bagaimana nguburin saudaranya Habil kan gitu. Itu 2 orang di muka bumi berdua-dua doang, main bunuh-bunuhan, yang satu mati, yang satu hidup. Qabil bingung nih mayat saudara diapain. Akhirnya Allah turunin tuh burung gagak 2 ekor berantem sama kayak Qabil Habil, yang satu mati. Lalu burung gagak yang satu gali tanah kemudian saudaranya dikubur. Itu jadi inspirasi buat Qabil menguburkan Habil. Kita Allah menciptakan makhluk hidup binatang itu jadi inspirasi buat kita. Kan itu. Jadi pesawat terbang inspirasinya karena binatang A dan sebagainya. Jadi inspirasi. Maka mustahil mengharamkan mendengar musik karena itu bagian dari fitrah yang mana Allah menciptakan kita seperti itu. Maka tidak mungkin mengharamkan suara burung bernyanyi, kata Imam Al-Ghazali gitu. Jadi maksudnya kalau nggak boleh dengerin orang nyanyi, kenapa boleh dengerin burung nyanyi? Karena sama-sama suara kan. Suara kita dia itu juga sama. Kenapa kalau burung nyanyi boleh, kita nyanyi gak boleh? Padahal sama-sama suara itu kata Imam Al-Ghazali. Nah ini cuma beberapa argumen, maksudnya beberapa dalil. Di buku saya ada beberapa lagi yang lebih banyak. Nah kemudian yang kedua pendapat musik itu haram. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwul hadits. Lahwul hadits itu teksnya artinya perkataan yang tidak berguna. Untuk apa? Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah lahwul hadis ini kemudian ditafsiri oleh banyak ulama termasuk sahabat Nabi. Ada namanya sahabat Nabi Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud menerjemahkan bahwa yang namanya lahwul hadis itu al-ghina. Lahwul hadis yang disebutkan oleh Allah surat Luqman ayat 6 ini artinya al-ghina, yaitu musik, lagu, nyanyian dan sejenisnya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah di surat Luqman ayat 6. Dan semua sepakat tuh bahwa yang namanya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu pentafsir ulung dalam Al-Quran. Karena beliaulah yang dapat lisensi dari Nabi Muhammad. Kan ya, dipegang palanya Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, kan begitu. Maka ketika besar sahabat yang lain menjulukinya sebagai turjumanul Quran. Turjumanul Quran, jadi penterjemah Al-Quran. Nah kata Ibnu Abbas itu musik begitu. Karena musik memang selalu menjadi alat untuk mengganggu orang dari zikir kepada Allah. Itu gara-gara musik orang ninggalin kewajiban gara-gara musik. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yunbitun nifaq fil qulub.
musik itu melahirkan kemunafikan dalam hati. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ini salah satu ayatnya. Nah, ini ada hadis, akan datang dari umatku satu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr wal ma'azif, yaitu alat musik. Hadis ini eksplisit sekali bahwa kalau nanti dihalalkan berarti memang aslinya ini haram. Aslinya haram. Ini dua dalil dan beberapa dalil saya sebutkan di di buku saya. Nah, setelah memeriksa dua dalil, saya melihat ini perbedaan ini kayaknya nggak bakal ketemu sampai kiamat juga nih, susah nih. Kenapa? Yang satu melihat masalah sebagai dogma, yang satu melihat masalah dari sisi konteksnya gitu. Ini ulama yang mengharamkan. Kenapa mengharamkan musik? Karena dogmatis itu kalau bahasa ininya ta'abbudi. Kenapa diharamkan? Ya Allah yang haramin. Dari mana tuh surat Luqman ayat 6? Hadisnya bilang begitu. Sebabnya apa? Ya sebabnya tuh Allah ngaramin gitu. Itu namanya dogmatis gitu. Kenapa disebutkan dalam teks begitu? Kita nggak boleh mikir lagi, ya udah diharamin begitu. Kayak semacam begini. Khamr itu kan diharamkan karena dia punya sifat memabukkan gitu. Tapi dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 Allah sebutin tuh hikmahnya kenapa diharamkan. Yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah. Itu khamr dan judi itu melahirkan permusuhan dan kebencian sesama kalian, dan dia menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan sholat gitu. Jadi menimbulkan permusuhan, kebencian, menghalangi kita sholat dan berzikir. Kalau orang minum khamr, 4 ini nggak ada. Dia minum khamr tapi nggak benci, dia nggak menimbulkan permusuhan, dia zikir masih tetap bisa, kemudian dia sholat masih tetap bisa. Apa kemudian khamr jadi halal? Enggak. Khamr tuh haramnya ta'abbudi, dogmatis itu. Dia karena memabukkan gitu. Memang ada beberapa orang yang kalaupun masih mabuk tetap tuh, tapi kecenderungannya orang kalau mabuk tuh udah hilang semuanya. Jadi seperti itulah yang namanya haramnya musik. Dia tuh dogmatis. Kenapa musik? Ya haram. Kenapa haram? Ya karena Allah ngaramin. Kayak haramnya babi itu dogmatis itu. Maka saya kurang setuju kalau ada orang teliti babi haram karena ABC dan sebagainya. Ntar kalau ABC-nya hilang berarti babi nggak haram dong gitu. Nggak, babi itu haram dogmatis. Kenapa babi haram? Allah yang haramin, udah beres urusannya. Persis kayak kita tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu namanya dogmatis tuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kagak ada jawabannya. Emang dari sononya 2 rakaat. Dan kita tidak pernah dituntut untuk tahu kenapa sholat subuh 2 rakaat. Yang dituntut oleh syariat kita ngerjain tuh 2 rakaat. Jadi ntar di akhirat kita nggak bakal ditanya, tahu gak sholat subuh kenapa 2 rakaat? Nggak ada gitu. Yang ditanya tuh sholat subuh hari ini, bulan ini, tahun ini kenapa kagak sholat, kan begitu ditanya. Itu namanya dogmatis, ta'abbudi kalau bahasa usul fikihnya. Nah, yang satu yang bilang halal itu melihat bahwa ini haramnya bukan karena musiknya, tapi karena biasanya musik itu selalu nempel sama kemaksiatan yang membuat orang hilang dari zikir kepada Allah. Dia menghalangi beribadah kepada Allah dan dia jatuh pada kemaksiatan dari mulai perzinahan, khamr. Kita bayangin zaman kita nih sekarang kalau mau dengerin musik ini tinggal buka HP, kita pencet musik mana yang kita mau, keluar tuh musik gitu. Tapi orang zaman dulu apa kayak kita sekarang? Kan enggak. Jadi kalau mau dengerin musik harus kemana? Ke tempat artis gitu. Si pemusik, dan pemusik tidak mungkin memainkan musik kecuali dalam panggung yang besar, dan panggung yang besar itu dalam jangka waktu yang berjam-jam. Itu selalu di dalamnya ada khamr, di dalamnya ada zina, di dalamnya ada perempuan buka aurat, ada perjudian. Maka itulah kemudian dikatakan haramnya tuh karena memang nempelnya itu mulu gitu. Dan itu pernah disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim. Nabi Muhammad cerita kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meriwayatkan, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Nabi Muhammad dulu 2 kali pernah ngikutin kebiasaan orang jahiliyah, tapi dua-duanya Allah jaga Nabi Muhammad. Nggak jadi itu Nabi Muhammad ngikutin orang jahiliyah. Apa yang 2 kali itu diceritain. Dulu Nabi Muhammad kan waktu Nabi Muhammad muda kerjanya gembala kambing, dan gembala kambingnya itu bukan kambing punya Nabi tapi punya orang-orang Mekah, dititipin kan gitu. Lo mau gembala kambing no Muhammad no, bayar sekian dinar per bulan. Nah, gembala kambing tuh di luar kota Mekah.
Karena di dalam Makkah padat pemukiman, jadi malah di padang. Mereka nginep di situ tuh, dan bukan cuma Muhammad, tapi anak-anak muda yang lain juga sama. Nah satu malam dicerita begitu, satu malam kata Nabi Muhammad, saya ingin ngerjain apa yang dikerjakan oleh orang Mekah kebanyakan. Akhirnya kambingnya ditinggal, dititip sama temannya, kambing saya titip ya. Mau kemana Muhammad? Saya mau ngelihat bagaimana sih anak-anak Mekah kalau malam gitu. Maksudnya milenial Mekah tuh kalau malam ngapain? Nabi Muhammad sempat tergoda, akhirnya masuk kota Mekah. Baru beberapa langkah masuk kota Mekah, Nabi Muhammad kemudian mendengar nyanyian, mendengar seruling, mendengar gitar, puluh-kulon gendang. Dia datang situ dan Nabi Muhammad melihat ada penyanyi nyanyi. Nabi Muhammad duduk dengerin, nggak lama Nabi Muhammad tidur sampai pagi. Nabi Muhammad tidur sampai pagi. Besok dia balik lagi ke tempat